bisa jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, dan juga jadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi boro-boro pensiun di usia 30 tahun. Nah, ketika saya diberikan peluang, saya cari tahu akan peluang yang dikasih ke saya. Saya ngelihat bahwa, oh ternyata peluang di sini adalah saya bisa ngembangin satu bisnis yang mana itu bukan hanya mengandalkan diri saya sendiri. Dan bisnis ini dengan modal yang sama, itu bisa dikembangkan sampai punya potensi bisnis yang tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena ya produknya sendiri, produk perlebahan itu bukan produk baru yang gampang ditiru. Kita udah tahu ya teman-teman semua ya, produknya itu ya produk yang unik yang sampai udah teruji dan sudah dipakai, khasiatnya juga orang-orang udah tahu, dan marketnya ini besar, bukan cuma segmented market. Karena saya tahu di bisnis saya yang lama, market saya itu adalah market yang segmented, hanya market-market tertentu. Tapi di sini, kita tahu sendiri, produk perlebahan kita itu dipakai oleh semua kalangan. Tua, muda, sehat, sakit ya, semua itu pakai produk kita. Jadi kita punya pangsa market yang tidak terbatas. Yang kedua, karena saya menjalankan bisnis, saya juga checking adalah untuk di marketingnya. Iya ya, kalau saya dari papa saya terutama, papa saya bikin pabrik, itu juga butuh sales. Kalau mau sellernya penjualannya lebih banyak, itu butuh hire sales itu lebih banyak lagi. Nah, sedangkan di sini ibaratnya kan sebenarnya sama. Kita mendistribusikan kan produknya. Tapi enaknya apa? Kita benar-benar mengandalkan strategi marketing yang terbaik. Mulut lewat mulut, orang ke orang. Dan kita nggak perlu untuk mikirin ini ya istilahnya ya. Kita udah ada nih di sini. Ya, human capital kita udah punya, marketingnya itu benar-benar teknik marketing terbaik itu kan mulut lewat mulut. Dan akhirnya apa sih teman-teman? Kenapa kita enak di bisnis ini? Karena bahkan kita bisa sampai menjangkau market yang tidak bisa kita jangkau sebelumnya. Maksudnya apa? Saya awalnya nggak kenal kan sama semua rekan kerja saya, tapi akhirnya saya bisa kenal bahkan sampai market yang istilahnya nggak mungkin nih kalau saya cari sendiri tuh saya bisa kenal. Tapi ternyata lewat bisnis itu saya udah bisa untuk menjangkau sampai market itu yang tidak saya punyai. Dan juga sistem keuangannya. Di sini enak banget kan, kita udah disediakan semuanya, bisnis plan-nya udah jelas, kita nggak perlu mikirin untuk biaya operasional, biaya sewa, habis itu biaya defisitnya segala macam, semuanya udah ada. Bahkan produknya pun kita udah nggak usah raguin lagi. Jadi istilahnya semua udah disediakan. Terus kalau saya harus nyari suatu bisnis lagi, saya belum menemukan hingga saat ini, nggak tahu saya belum atau saya tidak menemukan sampai saat ini bisnis yang lebih baik dari ini. Karena itu saya melihat di sini bisa kasih saya percepatan, bisa kasih saya keamanan. Kenapa aman? Kalau kita bisnis besar doang, dapat 1 bulan, 2 bulan, dapat satu project ya besar, bagi saya itu nggak aman. Tapi di sini kita bisa dapat penghasilan itu yang tidak terbatas dan juga aman sampai jangka panjang. Kalau kita sama-sama ngerjain ya di sini ya teman-teman semua, apalagi saya bahasnya milenial ya, teman-teman masih milenial ini kan. Kalau kita di sekarang, di masa muda, kita itu tidak membuat suatu pilihan itu yang tepat. Kita sibuk nih misalnya, kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Teman-teman tahu nggak, banyak teman saya ini yang ngomong kayak gini, "Coba kalau dari dulu saya ikutin barengan sama kamu ya, Sel. At least mungkin saya bisa dapat setengahnya." Hanya karena apa? 30 sampai 50 tahun ke depan. Satu hal yang saya selalu ngomong adalah, kalau sekarang kita cuman misalnya ya, banyak kan orang paling besar itu adalah menjadi orang. Kita istri ngantor berapa sih? Teman-teman bisa jawab sendiri ya, teman-teman bisa jawab sendiri. Saya paling sering sharing ini, Ci Sally, sama grup Ya. saya. Kita kerja kantor ya, hitung deh ya, suami istri bekerja. Mungkin kalau misalnya di Jakarta 20-30 juta. Kemudian kita beli rumah, ya kan? Menikah, beli rumah, KPR rumah. KPR rumah berapa lama? 10, 15 tahun?
Rata-rata mungkin ambil 15 bahkan 20 tahun cicilan. Sadar nggak? Setelah cicilan selesai, usia kita udah 45, 50, udah masa pensiun. Masa mau sih seumur hidup kita cuma hidup untuk cicil satu rumah dan satu mobil, setelah itu masa pensiun. Kita harus mulai lagi start dari nol untuk menyiapkan masa pensiun kita. Sedangkan di sini, saat kita itu mulai untuk ngerjain bisnis HD dari sekarang. Walaupun mungkin kita masih sambil kerja, kita masih ada bisnis yang lain. Tapi percaya, percepatan di bisnis ini tuh benar-benar beda sama bisnis yang lain. Makanya kenapa saya tuh mau ambil di sini. Kecepatan di bisnis lain, teman-teman mau ngantor, mau bisnis yang lain pun, itu cuma linear. Bahkan kalau ngantor pun sekarang bukan linear naik ya, linear samping. Nggak ada bonus, nggak ada penambahan income. Tapi di sini teman-teman bisa lihat berapa banyak orang yang mereka itu ngalamin kenaikan income itu secara eksponensial. Langsung ya, kurvanya tuh twing gitu kan. Kalau kita punya kesempatan kayak gitu, dengan cara kerja yang sama dan waktu yang sama, kenapa kita nggak coba sih? 1 tahun aja kita jalanin. Kalau memang kita udah benar-benar jalanin selama 1 tahun, udah benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk ngerjain bisnis ini, kita ngerjain. Kalaupun sampai kita amit-amit nih ya, nggak dapat hasil, sebenarnya emang nggak ada orang yang nggak dapat hasil di HD, pasti ada. Tapi kalau sampai kita misalnya nggak dapetin hasil, lebih baik nggak daripada kita jalanin hidup kita 10-20 tahun, ngerjain yang itu-itu aja, tapi hidup kita juga kayak gitu. Dan kita akan menyesal kapan? Saat usia 40 tahun, saat usia 45 tahun, atau saat kita mulai mau masuk ke masa pensiun dari kantor, baru kita lihat ke belakang, kok saya baru aja ya? Kenapa? Jadi teman-teman semua mungkin di sini ya, teman-teman milenial nih kan, teman-teman yang milenial di sini, ya jangan sampai kita itu ketika diberikan suatu opportunity, kita itu nggak mau untuk melihat peluang ini. Apalagi udah punya peluang itu yang luar biasa. Benar-benar bisnis itu ya ini, bisnis yang besar itu ya ini. Bagi saya kalau teman-teman cuma masih ngajakin orang untuk jalanin, ayo jalanin, lumayan loh dapat cashback, lumayan loh dapat uang sampingan. Saya tuh kalau saya ya, saya sering ngoceh ke guru saya, uang sampingan apaan kalau misalnya dapatnya ratusan juta per bulan, income main income aja tuh belum tentu segitu. Ngajakin orang jangan ngajakinnya itu adalah sampingan. Kalau sampingan kerjanya juga sampingan. Orang ini hasilnya besar, benar nggak Ciseli? Betul. Benar banget ya. Itu yang juga Cece lihat waktu awal Cece menjalankan bisnis ini. Sama persis, ya kan? Sama dengan yang Selvina cerita. Nah, memang ini kalau kita dan kalau yang saya lihat, yang kita hari ini bisa belajar dari Selvina ya, saat dia mendapat satu opportunity baru, nggak langsung blocking ya, tapi open minded untuk mencari tahu. Apalagi kalau kita lihat ada orang lain yang bisa dapat hasil kan Sel ya. Ya. Kenapa kok orang ini, gimana ya caranya? Nah, benarnya kan kita belajar aja kan nggak ada salahnya gitu ya. Nah, hari ini kan seperti Selvina ya, thanks God bisa dapat 1 M gitu ya. Nah, kalau hanya cuma karena di awal mempelajari ya Sel ya, Ya. mempelajari gitu ya. Dan thank you banget Selvina kasih peneguhan ya dengan apa yang Selvina ceritakan. Itu setuju banget dan istilahnya hari ini banyak sekali yang sebenarnya bukan tidak bisa, tapi mindset-nya yang belum bisa terbuka. Dan sometimes untuk memulai sesuatu yang baru itu kita kan harus gedor diri kita juga kan. Benar. Ada tembok yang harus dihajar gitu ya. Oke. Nah, Selvin ada yang mau disampaikan? Benar. Saya selalu pegang ya, nggak ada orang itu yang gagal di hati. Nah, adalah kan. Padahal salah satu resep rahasia ya kan istilahnya kan, secret resepinya di bisnis ini itu kan cuma kita pun untuk menjalankan, nggak mungkin kita itu nggak dapat hasil. Kenapa? Saya mungkin baru di bisnis ini baru 3 tahun. Ya, mungkin tidak selama mentor-mentor saya yang lain. Tapi selama 3 tahun ini pun,
saya itu udah sangat amat menjumpai rekan kerja saya yang udah bersama saya saat saya pun belum dapat hasil. Mereka mungkin rekan yang rising start, tiba-tiba 6 bulan dapat, 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan langsung jadi, jutawan gitu kan. Luar biasanya, rekan-rekan kerja saya yang tetap setia barengan sama saya dari tahun pertama, dan terus konsisten sampai saat ini. Walaupun ada ya yang, "Aduh saya capek, saya nggak mau kerjain." Iya, nggak apa-apa. Tapi saat mereka mau kembali, saya masih di sini. Dan saat mereka kembali, kita masih belajar sama-sama dan ternyata mereka sekarang dapat hasil. Itu bener-bener nyata. Dan saya kemarin tuh baru group meeting sampai saya tuh nangis barengan sama mereka. Saya bilang, "Thank you banget ya, kalian itu mau untuk percaya sama saya di saat saya tuh belum dapat hasil, belum punya apa-apa, dan sekarang saya tuh bersyukur banget karena apa? Karena kalian pun juga ngerasain apa yang saya rasain. Kalian udah dapetin hasilnya. Tapi karena apa? Karena mereka mau untuk tekun ngelakuin itu. Mereka mau tetap percaya bahwa, oh iya, mereka akan dapat hasil yang besar di sini. Tapi banyak orang itu yang tidak mau untuk meyakinkan dirinya sendiri, karena musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain, bukan penolakan dari keluarga, bukan penolakan dari teman, tapi penolakan dari diri sendiri yang selalu menganggap bahwa saya ini nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya ini orang yang begini, saya ini orang yang begitu. Aduh ya udahlah, saya mah terima aja nasibnya. Kalau bagi saya, tiap orang itu punya kesempatan yang sama. Tinggal kita itu mau nggak untuk keluar dari comfort zone-nya kita. Setelah kita sendiri yang yakin bahwa, "Oke, saya mau untuk jalani bisnis ini. Saya yakin saya bisa." Dan keyakinan kita itu ditambahkan dari mana, teman-teman? Dari pengetahuan yang kita punya. Jadi kalau sekarang pengetahuan kita aja itu kita nggak mau untuk maksimalkan, kita nggak mau untuk berusaha lebih, punya pengetahuan lebih, kayak saya awalnya kan nggak yakin sama bisnis ini. Karena itu saya cari tahu, saya tambah pengetahuan saya. Saya baca buku bisnis school, saya ngelihat kuadran-kuadran orang, dan di situ sampai saat ini pun saya tetap terus masih baca terus ini buku ini. Sampai sekarang saya paling suka baca buku ini untuk mengopen mind orang. Kenapa? Saya pun terbuka sama buku ini. Di mana saya buka, ya ampun kalau saya jadi self employed terus, mau kapan ya kayaknya ya? Mau kapan ya bebas waktu dan finansialnya ya? Saya nambah pengetahuan saya. Akhirnya ketika saya punya pengetahuan, saya pede untuk ngajakin orang. Ini loh, bukan saya yang ngomong. Ini adalah Robert Kiyosaki yang ngomong. Itu menambah keyakinan saya. Setelah keyakinan saya tambah, akhirnya saya punya percaya diri. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang lain. Kalau kitanya nggak yakin, gimana kita mau untuk meyakinkan orang lain? Akan beda ya. Saya, Bu, saya baru nih jalanin. Bu Eni, coba aja Bu, jalanin bisnisnya. Lumayan loh bisa dapat cashback-nya, ya mungkin bisa untuklah nanti beli produk dan dapatnya lebih murah, atau lumayan lah Bu buat tambahan jajan. Coba-coba aja ya, siapa tahu kan dapat. Tapi kalau saya udah dalam posisi sekarang, saya nggak akan ngomong ke Bu Eni kayak gitu. Saya akan ngomong, "Bu Eni, ini tuh ada bisnis yang luar biasa banget loh Bu. Ibu kan udah biasa cocok pakai, apalagi Ibu tuh udah punya teman. Ibu tinggal aja. Ibu tahu nggak dari kekuatan sharing Ibu tuh bisa dapat potensi sampai berapa. Bukan cuma sekedar dapat kayak masalahnya adalah berapa banyak untuk ngomong statement langsung begitu." Akhirnya apa? Sebenarnya tanpa kita sadari, udah lakuin follow up belum? Udah. Tapi kok hasilnya beda? Karena apa? Keyakinannya beda. Itu sih mungkin Ciseli tambahannya. Oke, dari sharing-nya, Selvina, kalau, Cece saya boleh wrapping bahwa sebenarnya jalankan bisnis HD ini bisnis yang bagus. Dan di bisnis ini, setuju multiplication-nya terjadi eksponensial karena apa? Karena kita bergerak di networking, ya. Namanya network itu, perlipatannya, multiplikasinya akan berjalan luar biasa, gitu ya. Dan, seperti yang kalau tadi saya sharing, mungkin slide-nya, you know, Selvina menjalankan bisnis HDI itu secara profesional dan seperti yang minggu lalu, saya sharing,
untuk kita berhasil di bisnis apapun ada 4 pilar bisnis kan, di human capital, marketing, finance, dan production. Tapi di HDI, finance dan production-nya itu udah relatif udah dibantu, disupport ya. Buktinya apa? Kita nggak usah buat laporan keuangan, itu tugasnya HDI, tugasnya yang punya kantor LC ya, FC gitu ya. Product pengembangan kita nggak perlu pikir karena udah jadi dibantu disupport oleh HDI sebagai prinsipal. Dan kita nggak perlu keluar cost untuk R&D dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita hanya fokus di 2 titik yang pertama, yaitu di human capital dan marketing. Oke ya, di human capital dan marketing. Dan tadi kalau saya mendengar sharing-nya dari Selvina, yang pertama yang menjadi titik poin kenapa hari ini Selvina Kemurahan Tuhan, thanks God bisa menjadi seperti ini, nah di titik Selvina, itu. Next. Nah, human capital ini bukan perkara bagaimana ke orang lain dulu. Tapi kalau dari CC melihat dari Selvina, kalau kita sama Ahmed, dimulai dari begin with I, dari diri kita dulu, gitu ya. Diri kita dulu. Nah, yang udah dari ya kan, terus menambah ilmu. Nah, itu kan berarti mengembangkan human capital skill-nya. Tetap yang pertama punya keyakinan, percaya, punya faith gitu ya. Percaya Tuhan akan bantu. Yang kedua, percaya sama dirinya. Nah, percaya sama dirinya bagaimana? Dengan terus menambah hal-hal yang benar dirinya. Nah, kalau di Billionaire selalu mengungkap ya, hati ya. Hati itu bagaimana kita baik ya. Tadi saya sendiri miss ya, maksudnya kenapa rekan-rekan kerjanya Selvina begitu setia dan sebagainya, karena saya melihat bahwa Selvina bersama rekan-rekannya bukan hanya perkara bisnis, 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 tapi ada hati, ada satu keinginan bagaimana rekan-rekan yang bekerja sama dengan Selvina itu bisa mendapatkan hasil. Dan dari pengalaman saya gitu ya, selama saya menjalankan bisnis HD, walaupun kita digital gini, tapi kalau kita sharing ngobrol dari hati, itu chemistry-nya dapat ya. Orang itu bisa merasakan apa kita ini lip service atau dari hati. Benar nggak, Sah? Betul. Kebaca. Kebaca. Kalau dan itu nggak usah dipungkiri karena kalau apa yang dari hati itu biasanya kan langsung ke otak dan tindakan kan. Kalau orang nggak pakai hati itu tindakannya itu nggak akan mikir orang lain ini akan gimana dan sebagainya dan akan fokus pada dirinya. Bagaimana pokoknya saya yang untung, yang untung, yang untung, yang untung gitu ya. Nah, tadi seperti tadi kalau teman-teman melihat saat Selvina cerita sama kita aja, even kita ini bukan network-nya Selvina gitu ya. Tapi Selvina ingin support buat kita semua ya gitu ya. Sampai sebenarnya gitu ya. Udah mau netesin air mata gitu ya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Selvina pun sharing ke kita pun dia menggunakan hati, nggak hanya sekedar oh ya aku ini apa. Nah, itu sesuatu yang kalau hari ini kalau ngomong secara teknik jalanin bisnis HD itu kan gampang ya Sel ya. Nah, tapi hati ini yang sebenarnya dia dikunci untuk kita mengikatkan dengan rekan kerja kita. Ya. Dengan kalau istilahnya kita hari ini unity-nya itu akan terbentuk saat hati kita juga ikut. Nah mungkin Selvina bisa sharing ya, mungkin dari bagaimana kamu mengembangkan human capital yang kamu miliki, mungkin kamu bisa menambahkan dari experience-mu gitu ya, sampai seperti apa sih kamu merubah dirimu untuk bisa menjadi orang tua buat
rekan-rekan kerjamu? Tahu berat dan tidak mudah, tetapi, ini yang hari ini banyak sekali Ya, mengalahkan dirinya sendiri itu, ya. mengalahkan kesenangan sendiri dan benar-benar dia baru mau istilahnya merendahkan hati untuk melayani rekan-rekan kerjanya gitu ya. Nah, Ya. itu yang keren Sel, beratnya itu Jadi dari kecil itu saya tuh selalu dapetin apa yang saya mau. Ya, jadi kalau saya mau ngejar A, saya mau dapet saya itu anak yang ambisius. Ya, dari kecil itu saya anak ambisius. Saya kalau nggak ranking, saya bisa nangis. Tahun pertama diamond dibuatin kan 3 bulan diamond, 3 bulan berikutnya eksekutif diamond, kemudian star diamond, grand diamond, dapat nggak? Dapat. Tapi di situ saya frustasi teman-teman. Nggak apa-apa ya Ciseli ya, ini saya nggak ceritain apa-apa, ke apa adanya. teman-teman. Supaya Ya, buat teman-teman milenial bisa dapat gambaran langsung running startup bisnis itu apa, nggak cuma hanya kulit luarnya aja. ya. Jadi saya tuh pernah ngalamin namanya titik frustasi teman-teman. Saya mau achieve ini nggak? Saya bisa. Ya, eksekutif star diamond, saya bisa achieve di tahun pertama. Semua trip tahun pertama saya dapat. Tapi di tahun itu juga, saya memutuskan saya muak sama HDI, saya stop ngerjain HDI. Fun fact-nya adalah itu. Di tahun pertama, saya dapat semua trip, 4 trip waktu itu, termasuk Biskin Korea, Explore World dapat, Summit dapat, Fun dapat, ya, Cruise dapat, 4 paket dapat, Cash Award saya dapat, royalty saya dapat 100 juta, bukan royalty, championship saya dapat 100 jutaan, semua saya dapat teman-teman. Tapi di Desember, saya join itu 20 Desember 2017. Ya, Januari 2018 saya ikut big pertama saya. Setelah itu saya jalan. Ya, saya ikut big pertama 2018, saya ikut championship. Tahun 2018 Desember, saya memutuskan saya muak sama HDI. Saya nggak mau lagi jalan HDI, bodoh amat. Kalau bisa mau dilihat aja, itu bahkan sampai di HDI One saya, kan bisa kelihatan tuh ya, sampai yang dulu-dulu. Itu saya top selling, bodoh amat. Orang mau beli, gue tumpukin aja udah pokoknya. Kenapa teman-teman? Karena saat itu, saya nggak ngerti namanya itu berbisnis bersama rekan kerja. Saya nggak ngerti untuk build network tuh gimana. Menurut saya udah networking. Saya udah follow up orang, saya udah punya jaringan, ya, udah punya rekan kerja, tapi kenyataannya saya itu masih bekerja sendiri. Saya masih nggak ngerti yang namanya, oh harus melayani orang tuh sampai gimana sih? Dan karena mindset saya adalah seorang pengusaha, saya selalu menghitung apa yang bisa saya dapatkan ketika saya ngerjain sesuatu. Ya, saya selalu ngitung, saya kalau kayak gini, enggak dong, ini Kak, ini mah nggak mungkin, ini mah malah saya rugi lah kalau saya gini gini gini. Itu saya. Karena saya basic ketika jalan bisnis ini, saya adalah seorang pengusaha. Di situ, saya baru dibukakan lagi adalah ketika saya ikutan Januari itu, kan dapat cruise, berangkat, ya kan? Ya udahlah, pikir walaupun nggak mau jalan, sayang dong udah dapat jalan-jalannya kan, berangkat tetap berangkat aja. Di sana saya ngelihat orang-orang itu yang bisa liburan itu bareng sama timnya di cruise. Ya, oh mereka ada yang bawa orang tuanya, mereka bawa rekan kerjanya, foto-foto, kemudian malam itu juga di teater itu saling sharing, mereka tuh sampai ada yang nangis, akhirnya itu bisa bawa rekan kerjanya, bawa orang tuanya, dripsnya segala macam. Terus saya ikutan big ya kan, karena ada championship kan, pembagian kan, ya udah ikutan lagi tuh. Itu juga masih sendiri waktu itu datangnya. Di sana saya dibukakan kembali gitu loh. Dan saya bersyukur karena saya juga punya upline-upline, punya mentor itu yang sangat sabar sama saya. Dan masih mau untuk ngomongin.
ayo Sel, kamu tuh udah punya gini-gini. Dibuka, terus kemudian kita belajar lagi, kita evaluasi, dan itu saya diproses. Hati saya tuh diobok-obok di proses-proses, ya kan, sampai nggak tahu istilahnya nangis berapa kali. Kenapa? Karena saya harus mengalahkan ego saya sendiri. Saya harus mulai belajar untuk berpikir apa yang bisa saya kasih ke orang, tanpa saya itu mikir apa yang bisa saya dapetin. Bagi saya, dulu itu adalah hal yang susah. Karena itu adalah udah culture yang sekian puluh tahun itu saya bawa dalam diri saya. Itu adalah hal yang susah. Saya harus belajar untuk gimana caranya hati, otak, dan tindakan tuh ya selaras. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya kerjakan itu ya harus sama. Nggak bisa lain di mulut, misalnya ya, lain di pikiran, itu tindakannya juga pasti ngaco jadinya. Itu benar-benar saya itu diproses di sana. Gimana saya akhirnya mau untuk belajar lebih dahulu, sehingga saya bisa ngajarin orang lain, saya harus benar-benar ngerti tentang kalau saya mau sukses, saya tuh juga harus buat orang lain sukses. Buat orang lain sukses tuh saya juga harus membuat orang itu bahkan lebih pintar dari saya. Untuk ngajarin mereka walaupun apa? Satu hal yang paling sulit itu apa, teman-teman? Kita mau terus ngelakuin yang terbaik, ngelainin terbaik walaupun belum dapat hasil. Itu adalah ujiannya. Tapi saya yakin begitu kita berani dan kita mau untuk ngejalanin itu, ngelewatin itu tuh hasilnya tuh luar biasa. Misalnya, saya selalu percaya Tuhan tuh nggak tidur dengan apa yang kita kerjakan. Itu prosesnya ya. Rasanya kan dapat rekan kerja, udah dibantuin kayak gini-gini, tetap harus mempositifkan diri terus, dan itu proses yang panjang bagi saya. Saya bersyukur, tapi ketika mulai tahun kedua, saya mulai berusaha untuk, oke, saya mau menjalankan ini dengan benar. Mindset saya itu berubah. Saya bukan lagi menghitung berapa yang saya bisa dapetin. Karena di tahun pertama, saya frustasi kenapa, Cek? 1 tahun pertama saya ngejalanin dengan udah keluar kota apa segala macam, income saya ya teman-teman di sini ya tidak pernah lebih dari 10 juta. Ayo, siapa ya di sini yang udah dapat income 10 juta bersyukurlah. Saya tahun pertama boro-boro nggak pernah dapat income di atas 10 juta ya. Itu tuh tahun pertama. Jadi saya sempat frustasi gitu loh. Saya udah ngerjain bisnis saya udah dapat hasil lebih gede. Terus saya di sini harus pontang-panting segala macam, dapatnya cuma segini. Ngapain saya ngerjain ini? Tapi untungnya apa? Saya itu disadarkan ya untuk mulai belajar lagi. Oke, ini bisnis ini bukan seperti bisnis konvensional pada umumnya. Karena apa? Hasilnya pun bukan hasil yang umum. Maka prosesnya pun bukan proses yang umum terjadi. Kalau dulu kita kerjain berapa, kita dapat berapa, di sini beda. Apa yang kita kerjakan saat itu, mungkin nggak kita dapetin saat itu. Apa yang kita tabur saat itu, mungkin nggak langsung kita tuai saat itu. Tapi apa? Ketika kita itu percaya dan kita itu tetap terus ngelakuin dan tetap lakuin yang terbaik walaupun saat itu kita belum dapat hasilnya, kita itu akan panennya itu kapan? 1 tahun, 2 tahun kemudian. Kalau dulu, bayangin ya, kalau dulu tahun pertama saya nyerah, saya nggak akan ada dapat saat ini. Kalau dulu saya nyerah, rekan kerja saya di tahun pertama yang mau untuk balik ngerjain barengan sama saya, mungkin mereka nggak akan ketemu saya lagi. Tapi saat saya sudah mempatenkan misalnya dalam hati saya bahwa oke, kita tetap terus lakuin, saya akan tetap terus belajar, tetap ngelakuin yang terbaik, dan saya juga mau untuk membuat dan membiarkan orang lain itu lebih pintar daripada saya. Itu baru akhirnya Tuhan tuh bukain jalan. Dan saya bersyukur bahwa saya dipertemukan dengan rekan kerja saya itu yang orang low-nya itu luar biasa baik. Jadi saya itu sangat amat banyak belajar dari dia justru. Saya belajar dari rekan kerja saya, gimana sih namanya itu untuk bekerja itu dengan hati. Bekerja itu tanpa hitung dulu berapa yang kita bisa dapat. Tapi benar-benar ya kita kerjakan. Dan itu benar-benar Tuhan tuh ngasih ya, Ciseli ya. Ngasih ke saya itu di saat waktu itu bonus saya udah 300 juta. Saya tuh udah nggak berani minta ke Tuhan. Berapa yang mau saya dapat. Saya nggak berani. Tapi doa saya adalah pokoknya bantu saya supaya saya itu bisa ngebantuin rekan kerja saya itu dapetin apa yang saya dapetin. Dan saat saya itu fokusnya itu udah bukan pada diri saya, itu malah naiknya itu luar biasa banget sih, kayak sampai udah nggak berani untuk minta sama Tuhan. Sel, setuju banget ya.
Jadi sebenarnya yang Selvina sharing inilah sebenarnya hal-hal yang Kojul ajak ke semua enterprise untuk membangun bisnis HDI. Dengan soul yang kalau sering dicerita hati, otak, dan tindakan selaras, itu aplikasinya kalau teman-teman dengar atau teman-teman hari ini mendengarkan cerita pengalaman Selvina, sebenarnya itulah yang jalan yang harus kita lewati, gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk di bisnis HD ya. Kalau tadi Selvina cerita, saya hari ini bukan lagi sebagai pengusaha, itu setuju. Pengusaha yang dulu Selvina jalanin itu lebih ke arah lebih banyak sebagai pedagang, Ya. untung rugi. Dan kalaupun pengusaha atau orang yang buka usaha sendiri dengan konsep berpikir untung rugi, iya dapat hasil, tapi nggak akan bisa berlipat-lipat. Tapi kalau kita baca buku-buku yang bilang tentang leadership, hari ini Selvina itu adalah leader ya, yang hari ini karena dia sudah mengembangkan dirinya untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, bagaimana melayani, disitulah yang membuat akhirnya Tuhan izinkan Selvina bisa melayani banyak orang lebih banyak untuk dibantu untuk bisa mendapatkan income atau mengalami kesejahteraan yang lebih. Nah, di sini kalau kita tarik garis merahnya ya buat teman-teman semua, termasuk buat rekan-rekan yang milenial yang usianya masih seusia Selvina, itu ya. Jangan hari ini Selvina cerita tadi kalau dulu kasnya milenial, kalkulatornya manusia melulu gitu ya. 1 Ya. ditambah 1 harus sama dengan 2. 2 ditambah 2 harus sama dengan 4, 10 tambah 10 harus sama dengan 20. Nah, itu yang membuat income kita ya hanya hitungan kalkulator manusia. Tetapi bersyukurnya di HDI karena sudah ada sistem pendidikan dan sistem pendidikannya nggak hanya ngelatih otak, tapi dimulai dari ngelatih hati, ya. Karena kita dipersiapkan kalau kita mau diizinkan untuk mendapatkan income yang luar biasa, ya harus mulai dari hati. Karena kalau ini terus mudah sekali kita jadi sombong. Nah, Tuhan itu kan baik. Kalau kita sombong kan kita dosa. Tapi kalau kita dibentuk dulu hatinya gitu ya, terus hatinya udah hati yang bukan ego memikirkan diri sendiri, saat kita bekerja di networking, kita bekerja sama dengan banyak orang, ya mau nggak mau kita harus punya hati yang melayani. Dan kalau teman-teman yang mungkin udah sering bertemu leader-leader besar dan sebagainya, kalau teman-teman mau lihat seorang pemimpin yang besar, itu adalah pemimpin yang mau melayani. Seorang pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang bukan hanya berpikir untuk keuntungannya sendiri. Dan itu yang membuat seorang pemimpin bisa memiliki perusahaan atau usaha yang gede banget, itu karena kalau dari pengalamannya Cece, dari Cece bertemu dengan banyak pemimpin perusahaan, owner-owner perusahaan, kenapa mereka diizinkan memimpin atau memiliki tim sekian ratus atau sekian ribu? Kalau Cece lihat biasanya karena hatinya itu bukan lagi hati yang pedagang, untung rugi gitu ya. Tetapi hati yang benar-benar mau melayani. Dan di sini sejak awal waktu pertama kali Cece menjalankan bisnis hati, satu hal yang Cece pegang kalimatnya Coach Jul tuh gini. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Di HDI kita sukses bukan di atas penderitaan orang lain, tetapi kita sukses bahagia di tengah kebahagiaan orang lain. Bahkan awal-awal Cece bergabung, yang Cece pikir keren gitu ya, itu kata-katanya gini, bantulah rekan kerjamu sukses, maka kamu akan sukses. Untuk itu kamu nggak usah khawatir, nggak usah iri-irian sama rekan kerja di bawahmu gitu ya. Tetapi saat kamu bantu mereka, maka kamu akan sukses. Itu awal-awal kental banget di-sharing-kan Coach Jul sampai dengan hari ini. Dan Cece salut banget Sel, kamu di usia 26, 27 tahun, kamu bisa menangkap poin itu dan kamu berani bayar harga. Kamu mempunyai istilahnya maturity dalam berpikir untuk berani melakukan itu. Dan di sini buat teman-teman semua,
kita dapat satu jawaban. Selvina hari ini bisa dapat income 1 miliar per bulan, bukan karena kerja keras yang luar biasa. Kerja kerasnya udah, tapi hari ini Selvina menambahkan dari sisi hati. Menambahkan dari sisi rasa bersyukur. Menambahkan dari sisi hati beramal. Dan beramalnya di sini bukan selalu bentuk rupiah. Waktunya dia untuk melayani timnya. Waktunya dia untuk membimbing timnya. Waktunya dia memberikan hati untuk menerima kalaupun dia membantu tapi rekan kerjanya nggak ngerti ya, masih ngomong gimana-gimana. Loh, itu bagian dari beramal loh. Nah, kemurahan Tuhan karena Selvina mau jalani ini semua, ya Selvina hari ini kalau Coach Jul terakhir bilang, Selvina sudah bangun bendungan ya Sel ya. Iya. Sudah punya bendungan ya. Tapi bendungannya itu dibangun dengan apa? Dibangun dari bagaimana kita dulu mentransform diri kita. Bagaimana kita mengalahkan ego kita. Bagaimana kita kalaupun ada downline gimana-gimana, kita nggak ngomel. Tapi kita, gimana ya saya bantu ya? Apa ya solusinya ya? Nah, itu. Ya. Mungkin ini ya buat teman-teman saya kasih highlight dari apa yang Selvina cerita supaya teman-teman paham bahwa yang kita dapat di training Enterprise Camp, Leader Camp, atau Diamond Camp, hati, otak, dan tindakan selaras. Awalnya itu adalah hati dulu, gitu ya. Hati dulu yang kita harus bentuk, ya. Dan di sini kita dapat satu peneguhan lagi ya, selain Coach Jul, ya, leader-leader yang lain, Selvina pun sudah menunjukkan bukti bahwa nggak usah bingung mikiri yang lain, gitu ya. Nggak usah bingung mikiri aku, tapi mikirin gimana rekan kerjaku ya. Minimal mikirin rekan kerjaku dari hati. Dan ternyata terjadi satu miracle yang luar biasa, gitu. Ya. Oke, terus Sel, mungkin Ya, setelah hati, apalagi yang dikembangkan? setelah hati ya tentunya otak ya. Maksudnya saya juga bersyukur bahwa saya itu punya satu lingkungan itu yang luar biasa. Ya, mungkin saya untuk ke teman-teman atau ke keluarga, ya awalnya itu saya tidak punya lingkungan yang ini. Dan ketika emang teman-teman itu mau untuk berubah, ya mungkin saat ini teman-teman setelah ikut sesi ini, oke Sel, saya mau untuk berubah. Tapi ya teman-teman, ketika teman-teman mau berubah, carilah lingkungan yang mendukung perubahan Anda. Kenapa? Karena kalau sampai nih ya, teman-teman sekarang, ayo Sel, saya mau. Percayalah teman-teman, ketika kita itu nggak punya lingkungan yang mendukung kita itu dan membantu kita itu punya perubahan, kita itu paling bertahan mentok-mentok seminggu sih. Atau sebulan lah maksimal. Setelah itu, kita akan kembali ke jalan kita yang sebelumnya. Jadi, sekarang harus ngapain? Ketika kita mau benar-benar berubah, kita harus cek kondisi lingkungan sekitar kita. Yang pasti siapa sih? Orang yang paling mau kita itu sukses di sini kan ya pasti upline kita dong, upline aktif kita dong. Ya dekatkan diri sama upline. Jangan takut deket-deket sama upline. Saya satu hari tuh ya kemarin gitu kan, seharian dari jam berapa ya? Jam 12 sampai jam 8, seharian Zoom. Itu cuma sama upline. Ngapain? Kita ngobrol. Bertukar pikiran, kita brainstorming, kita bersyukur, berkat kita dikasih itu luar biasa, apa yang harus kita lakukan sekarang. Loh, terus emang nggak kerja Sel? Ya itu kerjanya saya. Kalau saya nggak keras sekarang berpikir dengan orang yang punya pemikiran yang lebih besar daripada saya juga nggak akan bisa membawa tim saya itu untuk lebih besar lagi. Sekarang kalau kita berkumpul ya, misalnya teman-teman punya pasangan, punya suami, punya keluarga yang mungkin saat ini belum mendukung, ya dekatkanlah diri sama upline Anda yang pasti mendukung. Dekatkanlah diri sama grup Anda yang lebih apa ya, yang punya spirit yang sama. Itulah lingkungan pertama. Saya selalu ingat kata-kata dari mentor saya, ya kita dulu yang jadi bara apinya. Ketika kita udah jadi bara api yang membara, kita balik ke grup kita pun, kita itu justru bisa jadi api, bara api yang menghidupkan arang-arang yang mati. Tapi kalau kita juga berada di grup itu yang loyo, ya mungkin grup itu cuma jadi kayak grup papan pengumuman, lama-lama semua di situ pasti redup.
Tapi kitalah yang menjadi agen perubahan. Kitalah yang jadi bara api dulu. Teman-teman di sini yang udah panas, dekatkanlah diri sama semua api-api yang lagi panas. Yang benar-benar membantu juga untuk apa? Untuk kita itu punya mindset yang lebih besar. Untuk kita itu juga mau untuk fight, bukan cuman sekedar oh ya udah saya mau jadi diamond selesai. Enggak. Tapi punya pemikiran yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Dan saya bersyukur apa? Upline saya tidak pernah menolak saya itu untuk konsultasi. Namanya upline pasti nggak mungkin, teman-teman. Kalaupun sampai, oh atasnya belum itu, cari lagi pasti akan ada upline Anda yang aktif, yang kompeten untuk bisa membawa sisi terbaik dari diri Anda. Itu susah ya, teman-teman ya, kadang ya, awal ya, apalagi masih antara hasil belum dapat, rekan kerja banyak yang on and off, terus kerjanya ngeluh doang, misalnya ya. Kita itu secara manusia, kita juga pasti akan kebawa lama-lama, bener nggak? Kita juga butuh cas dong. Casnya gimana ya? Cas deketin lagi sama upline-upline kita, baca lagi buku, kita dengerin lagi CD-CD yang membuat kita itu jadi punya pemikiran itu yang lebih lagi. Itu sih. Jadi kalau misalnya mau berubah, pasti nggak bisa cuma sendirian. Tapi dekatkanlah diri sama orang-orang, karena perubahan itu benar-benar butuh lingkungan yang subur. Dan jangan takut apa, walaupun misalnya, oh saya nggak punya nih sel, belum punya rekan kerja yang aktif, ya tim pertama kita di sini tuh upline kita. Kemudian dengan siapa? Ya mungkin dengan teman-teman lain juga di grup upline kita yang sama-sama mereka itu mau bertumbuh. Saya pun awalnya begitu teman-teman. Saya nggak punya tim awalnya. Tim pertama saya siapa? Tim pertama saya adalah upline saya. Berarti upline saya yang kita nggak ngapain, yaitu adalah orang yang teman-teman harus spend waktu paling banyak, ngobrol paling banyak. Supaya apa? Kita selalu kecas dan kita selalu diingatkan, apa ya yang kita itu perlu untuk koreksi, apa yang kita tuh mau untuk perbaiki. Dan ketika kita mau berubah, kita juga nggak boleh menutup diri. Dan kita juga nggak boleh untuk baper. Ya, apalagi kan kalau saya masih milenial kan kadang kita suka baper ya, apaan sih kayak gini, ini kan mestinya kayak gini. Kadang kita merasa kita bisa, tapi belum tentu tepat dijalankan saat ini. Saya selalu percaya itu. Kenapa? Karena namanya mentor kita, pasti mereka itu bisa melihat atau sudah lebih berpengalaman untuk melihat itu dari sisi yang lebih tinggi atau sisi itu yang lebih jauh. Bisa melihat blind spot-nya kita. Saat ini mungkin kita suka merasa, ini tuh cara kayak gitu tuh paling benar, Sel. Ini tuh buat jualan tuh gini, gini, gini. Iya, saat ini doang. Tapi bulan depannya mungkin kamu bisa tahu-tahu malah jadi kena batu sandungan. Tapi ketika kita dapat masukan, kadang kan kita suka, ah enggak, ini bener kok, saya ngerjain kayak gini bulan lalu tuh omset saya naik loh. Tapi kita belum tahu efek jangka panjangnya. Nah, di sanalah kenapa kita itu butuh seorang mentor, kita itu butuh seorang upline untuk bisa mengingatkan kita melihat dari, ya ibaratnya helikopter view ya, melihat tuh dari atas, yang mungkin saat itu kita belum bisa lihat. Dan itu kalau kita mau berubah, kita nggak boleh untuk baper ketika kita itu diberikan masukan. Itu ya, Ciseli ya. Benar benar benar. Nah, kalau, Sally bisa ini ya, bagaimana membangun environment ini juga ya. Nah, teman-teman kan sering buat grup kan, grup jaringannya sendiri-sendiri. Nah, saat di grup ini, seringkali, jangan takut, jangan worry kalau kita istilahnya membuat bara api itu gimana. Kalau kita ada film-film yang positif, saling share. Mungkin kita ada experience-experience yang bagus, oh lagi closing ini apa, dapat apa, share di grup. Nah, itu yang dimaksud sama Selvina untuk bagaimana bara api atau kita ini selalu tercas bersama-sama gitu ya. Jadi jangan kalau di-share dapat sesuatu yang bagus cuma diem dan sebagainya. Jangan worry untuk sharing karena sebenarnya saat sharing itu kita juga mengisi diri kita. Sebenarnya saat sharing itu kita juga menambah diri kita dan mericas diri kita. Nah, seringkali kan waduh kalau sharing boleh nggak ya? Diminta, "Ayo sharing dong hasilmu gimana habis ini?" Japri, sharing. Jangan, tapi nggak apa-apa sharing di grup. Bukan untuk jadi satu kesombongan, tapi sebenarnya kita berbagi nih ya. Berbagi, ini loh masih ada bisa dapat hasil loh. Loh ini loh ternyata rekan kerja yang lama mungkin nggak aktif setelah di follow up gini bisa jadi sesuatu yang positif. Oh blind prospect itu yang katanya banyak orang bilang sudah sulit dan sebagainya. Oh ternyata ini loh bisa dapat blind prospect dan closing gitu kan. Nah
Ini kalau kita bisa membuat grup-grup yang kita bangun ini seperti ini, disitulah api bara apinya akan semakin besar. Dan saat bara api ini semakin besar, itu kita jalaninya jadi happy banget gitu ya. Nah, ini juga sambung ya, kenapa terakhir ini kan kita selalu diajak jadi happiness maker gitu ya. Karena lingkungan di sekeliling kita ini udah banyak yang mereka lagi dalam keadaan suntuk ya, COVID dan sebagainya, apa segala macam. Nah, buatlah grup kita yang di HD itu jadi pembawa kebahagiaan yang membuat rekan-rekan kerja kita, udah aku di grup ini aja nih, kalau di HD itu happy-happy, tertawa-tertawa, aku selalu dapat support dan sebagainya. Dan itu yang membuat unity ini akan menjadi semakin kuat banget gitu ya. Ya. Ini yang kita bisa lakukan ya dengan apa sih dari sharing dari Selvina, buat di kita apa yang harus kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang hari ini baru akan memulai menjalankan bisnis high dessert, saya mengajak buat teman-teman semua mencatat atau mengambil satu resume langkah-langkah apa yang dilakukan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil seperti Selvina gitu ya, dengan nilai sekian M, berarti ada proses, ada hal yang harus dijalanin. Tapi yang dijalanin itu sesuatu yang membahagiakan ya, membahagiakan karena membuat diri kita hari demi hari akan menjadi jauh lebih baik dan mempunyai value. Dan saya rasa hari ini Selvina melatih dirinya di bisnis HD ya, dengan melakukan banyak sekali transformation. Itu bukan hanya untuk bisnis HD loh, ya. Tapi di kehidupan manapun, itu value diri yang dipunyai Selvina nggak akan luntur. Dan itu yang akan membuat hari ini Selvina masuk ke hal-hal atau ke lingkungan-lingkungan yang lain, dia akan bisa diterima. Dan itu yang akan membuat banyak orang jadi respect, appreciate, bukan karena income, tapi value diri kita. Nah, itu yang luar biasa di bisnis HDI ya, karena pendidikan yang atau training-training yang dibangun bukan hanya mengajarkan kita bagaimana teknik berbisnis, tapi bagaimana kita punya value yang ini bisa berguna untuk di keseluruhan kehidupan kita. Ya, itu ya buat teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman kalau sampai yang karena sering gini saya Cece sendiri ya, sampai kadang Cece bilang, "Hey, ada yang saya bantu," gitu ya. "Kamu butuh apa? Jangan sungkan," gitu ya kan. Nah, sampai kitanya yang gara-gara mereka sungkan, nanti repot, sungkan, nanti gini kayak Ya, gini. Nah, betul. padahal, it's okay apalagi untuk yang baru ya. Kita, para upline sangat aware banget bahwa untuk yang baru itu kan kayak baby ya, kayak bayi. Butuh apa, cerita aja. Kadang mungkin ngalami ini, it's okay cerita aja. Istilahnya, kita bisa, spare waktu, kita bisa atur schedule kerja kita bisa atur waktu untuk kita bisa, istilahnya just ngobrol, sharing untuk bisa kasih solusi. Nah, itu ya. Nah, Dan berarti eh mhm, Dan benar sih, maksudnya untuk teman-teman di sini itu ketika kita jalanin HD, apalagi mungkin kita udah terbiasa ya untuk menjalankan di kantor ya, bisnis. Soalnya saya punya ya rekan kerja yang bilang kayak gini, aduh, kan kita selalu bilang, ayo Cak, kamu tuh konsul aja gitu kan. Tapi dia tuh udah terbiasa dengan culture kantor di mana setiap kali datang itu harus comes up with solution, bukan untuk mencari konsultasi. Kan kalau di sini kita justru open ya, ayo ada apa tuh kita cerita, kita konsul, ya kan. Sedangkan ternyata dia nggak pernah, karena apa? Karena dia terbiasa dengan culture di kantor, di mana dia itu setiap kali ketemu bos, dia itu udah harus datang dengan solusinya apa, jalan keluarnya apa. Sedangkan di sini kan bisnis yang baru, kita juga belum paham kayak gimana. Lah, kalau kita makin nggak mau konsul dan kita itu sungkan, aduh upline-ku kan sibuk, apa segala macam, pasti apa itu bisa cari waktu, bisa atur waktunya gitu kan. Kayak Cek Sally benar. kemarin waktu bilang, kamu bisa nggak Sabtu? Ya nanti kalau diatur sih dari jauh-jauh hari sih ya bisa aja Cek. Kan waktu kita sekarang di sini ya Mak, enaknya apa? Kan waktu kita yang ngatur, benar nggak? Tinggal kita janjian aja, kita maunya kapan. Ya jangan juga tiba-tiba saat ini juga, lain aku mau konsul saat ini juga. Ya nggak bisa kayak gitu. Tapi kan kalau kita planning ya kan, kita udah tahu, wah awal bulan nih saya mau untuk planning nih bareng upline. Janjian dulu, bisa kapan. Itu pasti semuanya waktu itu bisa kita aturin. Jangan justru kita yang sungkan.
Dan yang paling pasti, teman-teman, di sini, di bisnis HD itu kita itu kerja itu bukan cuma sekadar kerja. Di sini kan nggak ada atasan bawahan, tapi apa sih di bisnis ini itu justru kita itu lagi make a family. Ini loh family business. Rekan kerja kita itu adalah keluarga kita. Jadi gimana caranya juga kita itu ketika mau untuk ngobrol sama rekan kerja kita itu mau build relation, bangun hubungan sama setiap rekan kerja kita. Jangan sampai kita itu cuma nyari mereka saat kita ada maunya. Saya mau jadi diamond, saya cari dia karena saya butuh dia jadi manajer. Teman-teman, walaupun kita nggak ngomong, orang itu bisa ngerasa, ini upline nih ya, setiap kali nyari itu cuman kalau akhir bulan doang nih, nanya, "Manajer nggak? Diamond nggak?" Kita pasti ketahuan ya, Ce, ya? Itu ketulusan kita di sana tuh diuji saat apa, teman-teman? Justru di saat mereka itu belum mencapai, mereka itu lagi struggle, mereka itu lagi susah, dan kita ada di sana. Itu yang membuat mereka akhirnya apa? Mau untuk terus fight sama kita, walaupun mungkin mereka belum dapetin hasil itu yang sebesar itu. Jadi kalau saya tadi Iya. ngomong, kenapa akhirnya rekan kerja saya itu bisa mereka itu istilahnya setelah 3 tahun tuh mereka masih ada. Karena mereka cerita, "Sel, inget nggak dulu tuh gini gini gini? Inget nggak dulu tuh kayak gini gini gini? Kamu inget nggak kamu pernah kirimin tuh pas papaku kemarin ada bisa pas papaku itu kemarin meninggal, aku nggak bisa, tapi kamu masih keep contact." Bangun hubungan tuh bukan berarti kita 2 hari sekali chat, 3 hari sekali chat. Saya itu nggak kayak gitu. Maksudnya nggak kayak gitu kenapa? Ya saya juga kadang mungkin bisa kelupaan, kan banyak yang harus diladenin, tapi pasti akan ada. Walaupun dia lagi nggak aktif, sebulan sekali saya masih nyapa, nanti ada apa kita ngasih, apalagi kan kalau dulu sering rutin ada e-camp tuh diingetin ya, untuk kita itu bisa ngasih, ya kan, kita itu bisa berbagi juga. Dan memang benar, giving is the key. Memberi itu adalah jalan pembukanya, kuncinya itu untuk kita bangun hubungan sama orang. Mungkin bagi kita, kita cuma ngasih gitu, tapi ketika kita memberikan di momentum yang tepat, itu yang akan membuat orang itu jadi ingat selamanya. Bukan dari apa yang kita kasih, tapi apa, niat kita loh. Kita masih ingat sama mereka aja, itu bisa membuat mereka tuh rasanya, "Kok kamu masih inget ya? Padahal tuh aku tuh belum achieve apa-apa loh." Sesimpel kemarin saya cuma lagi bagi-bagiin, saya cetak, tas buat ke rekan kerja saya, karena mereka ada yang udah achieve manager, ada yang mungkin lagi mencoba tapi lagi ada struggle keluarga juga, saya tetap kirimin semuanya. Dan di situ bener-bener dia sampai, "Kok kamu masih inget ya, Sel?" Gue ketik gini, padahal itu tas doang gitu loh, biasa bukan sesuatu yang spesial. Tapi dia sampai bilang kayak, eee, "Tahu nggak begitu dapet ini, rasanya itu langsung 100 kali lipat tuh pengen kerja ekstra. Kok padahal gue kan belum achieve apa-apa, dan gue itu selalu ada on off. Tapi lu tuh tetep ada di saat gue mau gaspol, mundur, gaspol, mundur, tapi lu tetep ada sampai 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 sekarang, dan tetep inget gitu loh. Mudah-mudahan ya gue bisa ini." Buat aku, ngasih dia itu bukan karena mau berharap dia apa, ya udah ngasih aja, karena aku pun juga pengen dia itu bisa sukses di sini. Walaupun aku nggak tahu kapan mungkin momentum yang, momentumnya itu akan hadir buat dia. Tapi bener-bener teman-teman, giving is the key. Kita sering ya diajarin ya sama Coach Jul ya, giving is the key, giving is the key. Dan giving itu ya ada 2 ya, giving untuk kita itu memberi, untuk kita membangun hubungan dengan, orang lain, dengan rekan kerja kita, tapi juga termasuk satu lagi itu adalah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena satu yang pasti, setiap rezeki yang kita dapat, di setiap hasil yang kita berikan, itu pasti ada rezeki orang itu yang dititipkan lewat kita. Dan jangan sampai kita ketika udah dapetin Harvest Festival ini, Harvest Infinity ini, jangan sampai juga kita itu malah lupa akan bagian orang yang mungkin masih dititipkan lewat kita. Itu sih. Ya. Thank you Selvina, untuk, peneguhannya ya. Jadi setuju banget dan kalau teman-teman, ini ya, benar-benar perhatikan setiap apa yang Selvina sharing. Selvina ini, paling rajin ya, ini kalau dari sisi O ya, otak ya. Dia ngajak rekan-rekan kerjanya, dirinya untuk belajar kan, ikut training. Tapi, yang kalau teman-teman benar-benar aware ya, karena ada beberapa di sini yang udah pernah ikut training macam-macam juga ya. Melakukan, ya. Bukan hanya sekedar ikut training, tapi melakukan. Melakukan apa yang kita dapat selama training, kita praktekkan di jaringan kita.
Nah, itu yang akan membuat istilahnya dari action-nya ini kita selaras, itu yang akan membuat istilahnya wadah atau bendungan kita, tempat yang kita siapkan juga akan semakin semakin besar juga, gitu. Ya. Nah, saya setuju sama Selvina tentang giving itu penting banget, itu benar banget gitu ya. Dan jangan pernah worry ya, kalimat yang, di setiap berkat kita, itu ada berkat orang lain yang dititipkan kepada kita. Itu kalimat yang selalu saya pegang dari apa yang Coach Jul ajarkan dan, ternyata, impress banget Selvina juga pegang juga kata-kata itu juga gitu ya. Dan, istilahnya di sini, nah ini ya ada satu yang, salah satu human capital yang harus kita kembangkan ada bagaimana kita bisa build relationship ya, giving juga ya, terus bagaimana kita juga memahami personality-nya, rekan-rekan kerja kita ya. Jadi, kita ke rekan kerja, kuncinya itu sebenarnya kalau nanti habis ini ya, saya akan mau tanya sama Selvina, "Sel, kamu jalankan bisnis hadis secara teknikal itu apa aja?" Nanti teman-teman lihat sebenarnya secara teknikalnya itu simple, tapi yang paling 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 di-highlight itu adalah tentang bagaimana human capital atau human skill atau people skill kita, diri kita ya, bukan orang lain gitu ya. Nah, ini yang ayo saya juga mengajak buat teman-teman semua, baik yang sudah beberapa saat menjalankan bisnis high dessert, ataupun yang hari ini datang ke pertemuan ini dan pengen tahu seperti apa sih bisnis high dessert. Teman-teman hari ini langsung dapat ya secretnya dari orang yang sudah menjalankan ya. Dari, Selvina yang baru menjadi bilang istilahnya new start di bisnis HDI dan, sekali lagi Selvina membuktikan dia nggak pakai cara macem-macem, ya, nggak pakai strategi yang rumit-rumit. Apa yang didapat di training enterprise camp, yang kemudian lanjut ke leader camp, yang lanjut ke diamond camp, kemudian 5 training dasar, itu yang dilakukan, bener nggak, Sel? Bener. Ya, Jadi kalau dari jadi dulu tuh orang iya, gimana? Jadi kan nggak perlu kadang kan orang mikir, "Kok sulit kok sulit?" Sebenarnya enggak, tinggal melakukan apa yang dipelajarin. Ya, Cuma yang sulit itu ngalahkan diri kita ya, ngalahkan ego itu loh ya. karena banyak orang tuh yang suka nanya, "Apa sih rahasianya? Apa sih Betul. rahasianya?" Mau dong ikutan, sesinya gitu kan, mau dong ikutan, trainingnya. Ya udah ikut aja, itu loh sama nih, sama kayak NEO dari Billionaires, HTS dari Heeh. Billionaires, BOS juga site-nya semua sama, nggak ada yang, beda juga gitu kan. Bener-bener kan justru ketika kita itu berusaha untuk macam-macam, keluar dari sistem, itu justru membuat kita itu blunder sendiri loh teman-teman. Jadi kadang kan kisahnya kayak gini ya, saya itu pengennya jaringan saya itu berbeda dari orang lain. Saya maunya itu spesial pokoknya. Untuk training jaringan saya itu saya nggak mau sekedar training dasar. Saya mau ada training A, B, C, D, E. Training dasarnya 9 langkah sukses, saya tambahin jadi 12 langkah sukses misalnya, ya kan? Supaya lebih komplit, Sel. Justru ketika kita buat kayak gitu, itu sebenarnya jadi blunder buat jaringan kita. Kenapa? Karena kita itu udah disediain support system, ya. Billionaires itu udah bersama-sama dengan kita itu berapa puluh tahun. Dan itu namanya sistem itu sudah dibuat dan sudah diuji. Sudah teruji, makanya baru dipatenkan menjadi ini loh sistemnya, ini loh path of success-nya itu seperti ini. Nah, ketika ngerjain, saya ngasih apa ke rekan kerja saya? Selalu path of success itu pun setiap training pun ya berdasarkan path of success. 5 training dasar diajarin, kemudian path of success-nya didalemin. Mulai dari apa? Saya ngajarin mereka dari pertama kali buat daftar nama, buat mengundang, follow up, handling objection-nya, memanfaatkan tools-tools yang udah dikasih sama Billionaires ya, finish list-nya, BEC-nya, bill YouTube-nya, itu yang dipakai semuanya. Kan jangan sampai kan kita itu udah dikasih semua equipment-nya, kita udah dikasih tahu jalannya gimana, tapi kita malah muter-muter cari jalan sendiri. Itu yang hasilnya apa? Hasilnya kita malah dapetin itu lebih lambat. Lah, ini udah ada jalannya, tinggal kita Ya. pelajari, tinggal kita jalanin, hasilnya udah lebih mudah kita dapatnya. Ya, jadi yang saya lakuin ngapain? Ya saya lakuin itu sama persis, teman-teman.
yang dilakukan sama persis. Tapi satu pesan dari mentor saya adalah gini, kita ngelakuin A, rekan kerja kita bisa ngelakuin A. Kita ngelakuin B, orang lain juga bisa ngelakuin B. Tapi banyak orang yang suka missing di mana? Banyak orang yang suka missing adalah di detailing-nya. Dan memastikan setiap rekan kerja kita itu mengerti dan bisa melakukan. Maksudnya apa? Mau kita satu hari ikut training 5, mau ikut training 10, tapi ketika kita cuman buat mereka, ayo kamu ikutan, tapi kita tidak pernah memastikan bahwa mereka itu bisa memahami dan mereka bisa atau tidak melakukan, itu yang hasilnya akan berbeda. Ketika kita tidak memastikan mereka bisa melakukan, maka apa? Duplikasinya pun juga tidak akan berjalan. Ketika duplikasinya tidak berjalan, ya kita akan selamanya terjebak hanya di apa? Di selling sendiri, kerjanya gitu-gitu aja. Tapi ketika kita bisa memastikan untuk melakukan dan juga memastikan rekan kerja kita itu paham tentang part of success aja. Kan cuma ngulang terus kan sebenarnya siklusnya kan. Asal kita bisa memastikan kita sendiri paham dan kita memastikan rekan kerja kita itu juga bisa melakukan dan menjelaskan lagi seperti kita, ya itu baru akan terjadi member get member ya, leader create leader, akan terjadi duplikasinya. Gitu. Sel, yang di CC kan buat satu konsep dari sisi marketingnya ya, pilar bisnis dari sisi marketing, itu yang tadi CC tampilin. Apakah dari 4 titik ini kan kalau kita melihat untuk secara teknik menjalankan bisnis HD itu kan mulai dari prospecting, presentasi, follow up, dan follow up ini yang akan jadi kunci tentang build relationship sampai kemudian titik closing. Oke ya. Sebenarnya tekniknya 4 ini ya secara action ya. Nah, dari 4 hal ini, apakah kamu melakukan ini secara konsisten yang kemudian kamu duplikasikan ke timmu, atau ada hal yang lain, Sel? Secara kalau konsisten tuh secara overall tuh pasti seperti ini, tapi memang benar, yang paling penting itu adalah apa, ketika kita itu proses follow up ya. Follow up ini kan benar-benar variasi ya. Saya tuh kadang, lucu ya ngelihat misalnya kan, kita ngelihat, wah ada orang pakai, gambar poster ini misalnya untuk follow up, kita mau gampang, kita kasih aja, tapi kita nggak tahu gimana cara pakainya, tools-nya. Sama ketika kita misalnya ya, punya, finish list misalnya, dipakai untuk follow up. Kita ngelihat, wah ini keren. Kita cuman kirim aja, tapi kita tidak tahu cara detailing-nya. Padahal ketika kita lagi melakukan follow up, ya kita build relation sama mereka, itu yang kita perlu tahu itu apa? Bukan cuman setiap kali itu kita bawain materi. Saya maunya biar keren, setiap kali saya presentasi itu saya pakai slide. Ya, saya buat slide yang bagus, saya maunya presentasi. Setiap kali grup meeting itu kan juga sama ya, kita itu kan lebih kenal lagi ya ke rekan kerja kita. Saya kadang suka ngelihat ya, kalau dari grup saya misalnya, oh setiap kali grup meeting pengennya itu ada materi yang bagus yang bisa dibawain, biar terlihat pintar, biar terlihat profesional. Padahal kalau menurut saya bilang, loh justru pas grup meeting itu adalah saatnya kita itu untuk ngobrol. Untuk apalagi kita bawain sesi-sesi terlihat pintar. Karena tujuan kita adalah bukan membuat kita terlihat pintar, tapi justru memastikan supaya rekan kerja kita itu pintar. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita mau memastikan mereka pintar kalau kita tidak pernah menyediakan waktu grup meeting itu kita ngobrol, kita checking, dia itu udah bisa sampai mana, apa ya yang jadi kendalanya dia, apa ya yang menjadi hal-hal non teknis yang mungkin bisa membuat dia itu akhirnya kok dia nggak bisa-bisa untuk misalnya approach orang, kok dia nggak bisa-bisa untuk follow up orang, kok kayaknya gagal terus. Nah itu kan yang perlu justru kita checking kan, lah ternyata dia ada kendalanya adalah karena mungkin dia adalah orang itu yang minder, yang mungkin dari dulu dia adalah orang itu yang sering kena bully misalnya, atau mungkin dia dari keluarganya itu nggak di apa ya istilahnya nggak dipercaya, sehingga dia itu ketika setiap kali mau follow up orang dia tuh punya rasa minder, sehingga mungkin setiap kali ngechat orang, ya kok cuman begini karena dia sungkan. Nah ini kan yang perlu kita justru tahu ya, build relation tuh bahkan sampai segitu ya teman-teman ya, bukan cuma sekedar saya lucu ada yang, "Kamu udah belum biasa?" "Udah kok, aku udah WhatsApp, udah WA, udah calling." WhatsApp-nya cuma nanya, apa kabar? Gimana? Kamu ada kesulitan nggak?" "Oh enggak kok, aku masih baik." "Oh oke." Berarti udah selesai.
Tapi yang kita apa teman-teman? Justru 70% faktor kesuksesan di HDI itu kan justru ditentukan dari hal-hal yang non teknis. Hal non teknis itu kita bisa tahu hal-hal non teknis seseorang itu ketika apa? Ketika kita itu udah punya hubungan dengan orang itu. Kita sudah punya hubungan itu bukan cuma sekadar kenal, tapi kita itu juga mau untuk care dan membuat orang itu akhirnya punya rasa percaya sama kita. Ketika orang punya rasa percaya sama kita, mereka nyaman sama kita, baru mereka itu bisa cerita. Aku tuh sebenarnya gini gini gini. Nah, itu sih mungkin teman-teman yang bisa. Yang lain tuh semua sama. Tapi follow up ini loh, yang banyak orang tuh merasa setiap kali follow up itu kan yang penting saya tahu, oh keluarganya berapa, impiannya apa, kondisinya gimana. Tapi yang perlu kita lakukan adalah setelah kita tahu informasi ini, titik close, titik open mind mana sih yang kita bisa mulai masuk. Untuk apa? Setiap kali kita ketemu, ada open mind yang kita masukin. Setiap kali kita ketemu, kita ngobrol, ada open mind yang kita masukin. Karena open mind itu, proses follow up, itu bukan cuma sekali, 2 kali. Proses follow up itu berkesinambungan. Sampai saat ini pun, setiap hari itu, upline saya masih meng-open mind saya sampai saat ini. Jadi jangan cuma 1-2 kali follow up udah selesai ya teman-teman ya. Udah diamond udah selesai follow up-nya. Ya ampun teman-teman, saya dapat 4 trip, dapat championship 100 juta aja saya masih kabur. Benar itu, Sel. Iya, benar sekali. Ya, jadi, ya dari teman-teman di sini kita dapat satu ini lagi ya, memang, titiknya adalah ke build relationship ini. Jadi follow up itu bukan hanya tindak lanjut aja, tapi ada satu yang kita membangun hubungan, berjalan bersama-sama, pendampingan, memastikan ke rekan kerja kita, memastikan, kalaupun mereka menjawab, "Nggak apa-apa," tapi kok nggak jalan-jalan ya, berarti kita harus secara peka untuk ada apa ya ini ya. Nah, kalau perlu kita Zoom secara private, ngobrol dengan dia, sometimes kalau mungkin di grup yang besar, dia nggak bisa ngobrol yang gimana dan sebagainya. Bahkan ada kalau perlu, kalau sampai rekan kerja kita kasih screenshot kalimat-kalimat dia saat dia melakukan prospecting dan sebagainya. Nah, di situ menjadi bahan informasi dan itu bagus banget untuk kita para upline atau rekan kerja untuk bisa tahu apa yang harus dibenahi atau dikembangkan gitu. Nah, jadi, buat teman-teman semua, kalau kita ngelihat, kalau kita, hari ini sharing ya bersama-sama, kita dengar pengalaman dari Selvina, sebenarnya nggak ada yang sulit. Sebenarnya semua itu mudah, tetapi bagaimana kita ini telaten, sabar. Nah, pengennya dapat hasilnya gede, tapi nggak mau sabar jalanin. Pengennya itu, kan kalau rekan kerja yang baru bergabung gitu ya, itu kan kayak bayi. Nah, pengennya dalam 1 hari sudah kayak, kedewasaannya udah langsung kayak usia 20 tahun. Nah, ini nggak bisa. Nah, kita butuh sabar, butuh telaten. Dan kadang, buat teman-teman semua, kita pengen untuk bisa rekan-rekan kerja kita naik peringkat cepat, benar ya. Nah, tapi kita sendiri pun juga harus, memikirkan atau menunjukkan kepada mereka bagaimana supaya cepat, tapi mereka bukan hanya tanam jagung, gitu ya. Kalau petani itu bukan hanya nanam jagung, tapi bagaimana kita mendampingi rekan kerja kita, orang yang baru bergabung, first line kita atau rekan-rekan kerja di bawah kita punya satu konsep yang, oke ya, setelah dia gabung ikut 5 training dasar. Ikut 5 training dasar, dia harus bisa, dalam 1 bulan, mungkin dalam 1-2 minggu dia bisa belajar presentasi. Oh, bagaimana dia ngelakuin prospecting. Terus bagaimana komunikasi kita terus bisa jalan dengan mereka. Nah, konsep ini aja kalau kita lakukan terus, pasti network kita akan berkembang. Nah nah buat teman-teman juga, buat teman-teman semua, tapi teman-teman jangan worry dan jangan down, jangan baper kalau belum bisa sempurna, ya. Karena kita dengar cerita dari Selvina ini, cerita yang, experience yang istilahnya Selvina jalanin. Karena nggak mungkin Selvina cerita detail ya, bisa lama.
Tapi sepanjang itu saya percaya ada kesabaran-kesabaran yang diuji gitu ya. Ketelatenan-ketelatenan yang mungkin sometimes Selvina juga namanya manusia bisa hilang habis kesabarannya dan pergi ke upline gitu ya. Len, aku ini Len gini ya. It's okay. Nah, dan ini pun yang diceritakan oleh Selvina ini, teman-teman semua, itulah yang dilakukan oleh semua pengusaha di bidang manapun. Jadi buat teman-teman yang hari ini pengen tahu seperti apa bisnis HDI, bisnis HDI itu sama persis dengan bisnis yang lain. Bisnis konvensional sama persis. Pola pikir, hati, tindakan yang dilakukan itu sama persis. Cuma perbedaannya di sini kita nggak perlu keluar modal besar, semua sudah disediakan, sistem training sudah ada, dan mentoring kita untuk kita menjadi seorang pemimpin buat rekan-rekan kerja kita udah ditonton semuanya. Dan aku setuju banget dengan Selvina ya. Training yang ada di Billionaires itu adalah hasil wrapping pengalaman leader-leader seperti Coach Jul, Coach Chandra, ya, yang sudah sekian tahun bergelut di dunia network marketing, yang mereka mungkin pernah jatuh ke dalam lubang dan sebagainya gitu ya. Nah dari pengalaman itu yang disarikan dalam bentuk bagaimana ya supaya enterprise-enterprise baru ini bisa dapat dan bisa langsung bukan lagi harus babat alas ya, harus buat jalan baru, tapi sudah dapat jalan tol gitu ya kan. Nah, tinggal kita ngikutin jalan tol ini. Ya, contoh ya, kalau yang tinggal di Jawa, dulu dari Surabaya ke Jakarta harus 18 jam, karena nggak ada tol. Hari ini 10 jam sudah sampai Surabaya, Jakarta. Nah, sama, kalau kita menjalankan bisnis HD ini, nggak usah istilahnya tinggal ikut sistem yang di Billionaires, itu sama dengan kita udah naik jalan tol itu, tinggal kita bagaimana kenceng aja gitu ya, nggak jangan belok, 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 jalan lurus aja, lempeng, percaya, lakukan, ya konsisten. Nah itu yang akan membuat akhirnya kita bisa memiliki bisnis network yang kuat dan rekan-rekan kerja pun kita pun bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, itu ya. Nah, Sel, apa tipsmu kalau kamu istilah gini kan kadang ada yang ini, aku udah punya rekan kerja udah tak giniin, dia nggak aktif gitu ya, sedih gitu gini ya kan. Nah kalau Cece sih ya nggak apa-apa, kan namanya orang ya, tapi ya nggak apa-apa jalin aja, kita bantu yang lain dulu. Nah dari kamu sendiri, pernah nggak ngalami itu dan tipsmu apa? Banyak. Teman-teman, kalau kita ya, kan banyak orang yang paling suka frustasi itu adalah ketika curhatannya itu adalah semua rekan kerjaku tuh konsumen, nggak ada yang mau disuruh ikutan Zoom tuh susah. Ya siapa yang ngalamin kayak gitu? Itu tuh semuanya beli, itu kan daripada nyengir-nyengir semua. Teman-teman, percayalah, semua orang itu berawal dari seorang konsumen. Ya, semuanya itu berawal dari seorang konsumen yang cocok pakai produknya. Tapi saat misalnya orang belum mau ya, kan namanya mereka mau aktif pun itu kan biasanya ada momennya. Momen mungkin di hidup mereka ada rekan kerjaku yang anti banget sama MLM, udah ditawarin orang banyak banget dia nggak mau, tapi sampai kemarin sempat satu kejadian satu keluarga COVID dia cobain Propolis ternyata cocok, nggak dapat hasil pertama pun dia nggak apa-apa karena dia rasa kok aku setiap kali ngajakin orang yang bukan ngajakin orang ya, aku kenalin produk ini karena aku sembuh COVID, aku tawarin ke orang 1 bulan itu dia diamond cuman karena dia nawarin mouth to mouth. Ini loh, kamu cobain minum ini, dan semua orang yang tawarin produk sama dia itu sembuh dan dia merasa kok aku bisa nolong orang sebanyak ini ya, padahal sebelumnya udah banyak banget yang ngajak dia. Nggak mau. Intinya apa teman-teman? Kita, semua orang yang awalnya itu adalah konsumen, yang penting kita itu cari aja terus, kita yang jalan terus. Kita nggak bisa maksain orang itu untuk aktif saat itu. Tapi kita bisa kan memaksa diri kita itu untuk mencari lebih banyak calon orang aktifnya kita. Ya kan? Saya selalu bilang ke rekan kerja saya, kita nggak bisa maksa orang lain untuk aktif. Tapi kita bisa kan untuk maksa diri kita untuk cari lebih banyak lagi, melebarlah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kelebaran kita, semakin banyak orang yang kita punya, berarti semakin besar chance kita itu untuk dapetin orang yang mau aktif.
Dan satu lagi berarti, apa yang perlu kita perbaiki? Kalau sampai dari sekian banyak konsumen kita, tapi belum ada yang mau aktif, kita itu juga perlu untuk evaluasi ke diri kita sendiri. Apakah cara follow up kita itu udah benar belum? Jangan-jangan selama ini tuh kita follow up itu caranya kurang tepat. Ada orang yang misalnya ya, sekarang ini kan market HDI itu kan benar-benar banyak ya teman-teman ya, kan benar-benar banyak. Banyak orang yang setiap kali itu berusaha mungkin diikutin sama sistem ya kan, oh ya ajakin orang ke pertemuan, ajakin orang ke training. Ternyata Anda dapat market itu yang memang mereka itu nggak bisa masuknya itu langsung ikut Zoom. Terus Anda langsung menjudge bahwa itu orang nggak bisa jalan HD, ikut Zoom aja nggak mau. Padahal dia memang orang itu nggak bisa masuknya lewat sana di follow up-nya. Tapi mungkin bisa di follow up itu lewat cara lain. Kita harus tahu sisi needs-nya dia itu apa. Kita masuk follow up itu dengan cara yang berbeda. Dan semakin banyak orang yang kita kelebaran yang kita punya, berarti kan chance kita untuk dapetin orang aktif pertama semakin besar. Yang kedua kita evaluasi kan diri kita. Udah bener belum cara kita untuk follow up? Konsultasi. Gak bisa semua orang kita follow up dengan template yang sama. Itu paling mate kalau kata upline saya. Mate itu beneran katanya. Kalau semua orang kita prospek dan kita follow up dengan cara yang sama. Karena setiap orang itu punya kebutuhan yang sama. Punya interest yang punya kebutuhan yang berbeda, punya interest yang berbeda, punya impian yang berbeda. Nah, itu yang kita perlu tahu titik mana yang akhirnya kita bisa meng-open mind orang itu supaya orang itu jadinya mau. Semuanya itu pasti konsumen. Jadi jangan sampai kita sendiri merasa, aduh semuanya konsumen. Saya juga semuanya konsumen, teman-teman. Tenang, ada yang baru insaf setelah 3 tahun. Tapi sekarang eksekutif diamond. Ada yang insaf setelah 2 tahun. Dulu di chat aja. Ini saya cerita dikit ya, Ciseli ya. Saya punya satu orang dari kedalaman saya, level ke-7, saya tuh baru dapetin orang ini. Dulu saya mau chat dia, ya itu harus lewat adminnya. Bayangin ya teman-teman ya, saya mau chat downline saya sendiri harus lewat adminnya. Karena dia merasa apa? Saya males kalau diajakin Zoom, C. Dia bilang, sekarang baru ngomong. Saya tuh males diajakin Zoom. Jadi daripada saya nolak, ya udah saya kasih nomor admin aja. Jadi kita nggak bisa kontak dia. Kalau mau kontak lewat Instagramnya. Halo Cia apa gitu kan. Sampai satu saat dia itu kena dampak PPKM. Karena dia itu adalah seorang pengusaha di Medan. Pengusaha kuliner ya, terkenal banget di Medan. Sampai akhirnya dia baru terbuka dan baru sadar, saya udah pernah nge-Zoom, berhasil nge-Zoom sama orang itu. Dan waktu itu pas saya Zoom, saya cuma ngomong ke cicinya ini. Saya bilang, Ci, kamu udah ngerjain bisnis itu tuh luar biasa banget ya. Bisnis kamu yang kamu jalanin itu keren banget. Bahkan dia sampai masuk orang segala macam. Tapi satu hal sih, Ci, saya mau ngajakin kamu di bisnis ini karena saya tahu kamu itu punya potensi lebih besar lagi, dan yang saya mau bantu itu adalah untuk kamu itu bisa yang punya namanya kebebasan waktu. Karena bisnis ini itu punya kebebasan waktu yang tidak bisa diberikan oleh bisnis kamu yang sebelumnya. Dan bisnis ini tidak tergantung oleh musim dan tidak tergantung sama orang. Udah, selesai. Tapi dia hilang habis dia follow up. Sekarang, karena dia kena efek dampak itu, dia baru ingat, bener ya waktu itu dibilangin ya, bisnis itu tuh nggak bisa, dia tuh nggak bisa cuma ngandelin dari bisnis dia, yang ngandelin diri dia doang. Yang ngandelin dari kekuatan dia doang. Sekarang, teman-teman, yang dari tadinya di chat aja tuh susah harus lewat admin, sekarang dia adalah seorang Grand Diamond yang benar-benar mau untuk ikut sistem, belajar dari awal, mau untuk sampai ngantriin barang rekan kerjanya di stokis ya, karena di luar kota itu dia lumayan susah dapat barangnya. Itu dari seorang yang di chat aja harus lewat admin. Karena dia pikir, saya cuma mau konsumsi doang, jadi jangan ribetin saya, makanya nomor admin aja. Kuncinya di mana teman-teman? Kitanya juga harus mau sabar. Saat orang lain yang kita follow up itu belum mau, bukan nggak mau ya teman-teman ya, karena saya yakin semua orang akan HDI pada waktunya. Ya, semua orang itu akan HDI pada waktunya. Jadi, kalau saat itu di prospek, di follow up itu dia belum mau, kita cari dulu yang mau. Tapi jangan pernah ninggalin. Dan kita pun juga jangan pernah ninggalin bisnis ini. Kenapa? Karena saat kita ninggalin bisnis ini, kita itu tidak akan pernah untuk mengharvest, memanen hasil yang kita tanam. Akhirnya yang harvest siapa? Orang lain. Begitu orang yang dulunya mau aktif, dia lihat, lah kok dia kayak udah nggak aktif ya? Tiba-tiba dia lihat temennya juga ada, dia gabung sama orang lain. Ya rugi siapa? Ya kita.
benar, Sel. Ini yang Selvina katakan, setiap rekan kerja kita itu konsumen. Sebenarnya pemikirannya simpel ya, jangan mengecilkan arti kata konsumen. Jadi gini, sebenarnya saat kita punya rekan kerja gitu ya, dia konsumsi buat dirinya sendiri. Ngomonglah yang paling simpel ya, dia cerita ke 5 orang dan membuat 5 orang ini mengkonsumsi produk HD setiap bulan, dan 5 orang ini bercerita dan mengkonsumsi produk HD, ya kan, setiap bulan. Nah, disitulah sebenarnya ada captive market yang terbentuk. Nah, jadi buat teman-teman semua, pahami bahwa, orang yang pakai sendiri untuk satu keluarga dan dia mau bercerita aja, walaupun dia nggak ikut training, belum ikut training ya, tapi dia mau cerita aja, cerita-cerita ke 100 orang aja, 100 kali, 300 atau 100 kali 1,5 juta BV itu udah berapa omset kita, paham ya? Dan sebenarnya itu adalah konsep distribusi atau konsep networking. Kita pakai, kita cocok, bagus, kita cerita ke orang. Kita cerita ke orang. Tetapi akan lebih baik kalau dia mau mendalami dan menjalankan secara profesional, maka percepatannya akan luar biasa, gitu ya. Nah, tadi, Selvina cerita ya tentang pengusaha. Nah, tapi ini nggak apa-apa ya, kamu kalau waktunya sudah harus stop bilang ya? Nggak apa-apa, bisa Ya, diatur. gini, oke. Nah, Sel, eee, kamu kan punya banyak rekan kerja yang pengusaha, yang hari ini banyak enterprise HDI, termasuk mungkin Bapak rekan-rekan yang ada di sini yang mereka nggak pede nawarin ke pengusaha, ya. Sebenarnya sih, kalau hari ini yang kita udah tahu, kita pede, bahkan kita bangga bahwa usaha kita di HD itu sebenarnya jauh lebih enak daripada pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, apa tips-tipsmu yang mungkin kamu bisa, share ke teman-teman supaya teman-teman juga lebih pede kalau bertemu dengan pengusaha dan berani menawarkan ke pengusaha, apalagi kondisi hari ini banyak pengusaha yang jet coaster kan turun ke bawah gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa bantu untuk sharing, pengalaman ke teman-teman. Justru teman-teman sekarang adalah saat yang paling tepat itu untuk kita itu nyari ke pengusaha. Kenapa? Karena seorang pengusaha, terutama pengusaha besar ya, yang saya ngomong ya, bukan cuma pengusaha, oh punya satu toko udah jadi pengusaha. Bahkan sekarang istilahnya ya pengusaha-pengusaha yang saya ada di grup saya itu justru mereka bahkan yang udah punya pabriknya itu puluhan tahun, udah IPO, udah apa. Justru saya tuh belajar dari mereka. Ya, saya tuh belajar dari mereka. Terus mereka tuh bilang kayak, ada satu rekan kerja saya yang dia itu punya PT aluminium ya, udah kerja sama sama pemerintah juga, udah IPO, skala itu udah besar banget. Sekarang dia jalanin HD, bahkan nanti saya akan bikin talk show juga sama dia. Justru dia bilang, saya itu puluhan tahun, bahkan saya itu warisin perusahaan papa saya, tapi ternyata di sana saya baru sadar, walaupun perusahaan itu sebesar itu, tapi tetap loh, itu bukan suatu bisnis yang besar, karena itu masih mengandalkan papanya seorang. Ada masalah, balik ke papanya. Ada problem A, balik ke papanya. Problem B, C, D, semua balik ke papanya. Dan kalau papanya nggak ada, siapa yang solve? Apa yang akan terjadi sama perusahaannya? Sekarang mau diwarisin ke anaknya. Anaknya aja bilang, saya udah males kerjain bisnis papa saya. Kenapa? Karena dia lihat, di HD, semuanya itu udah ada sistemnya. Mau muterin produk, mau muterin barang, dia sampai bilang, karena kebetulan istrinya ngerjain ya, istrinya itu ngerjain HD juga, kalau teman-teman waktu itu tahu pernah masuk ke BEST juga ya, yang kita terkenal dengan Ratu Blind Prospect ya, Stephanie Hanna, ini adalah suaminya, yang sekarang tuh ngerjain HD juga, nih C, ngerjain HD, padahal seorang pebisnis besar. Dia sampai bilang, saya liatin istri saya di rumah, bisa ngolah dana, bisa dapat income seperti itu, sedangkan saya setiap hari ke kantor, itu aja ngerjain yang kata orang pabriknya itu besar, yang kata orang bisnisnya itu besar, dia bilang, kalau boleh jujur-jujuran, namanya pengusaha, uang yang bisa benar-benar dinikmatin tuh berapa sih? Karena apa? Uangnya itu harus dipakai lagi untuk muter modal, untuk bayar karyawan, untuk perputaran uang. Sekarang kalau teman-teman punya pengusaha, kita yang pertama adalah kita nggak boleh takut dan kita nggak boleh merasa bahwa
bisnis kita ini lebih kecil daripada bisnis yang mereka kerjakan. Karena apa, teman-teman? Ayolah kita cari sendiri bisnis apa yang net income per bulan yang bisa dilikuitin ya, bukan cuma perputaran omset loh ya, yang bisa dilikuitin 1M aja, nggak usah segede Kojul deh. Segede Salvina aja, 1M aja yang bisa untuk dicairkan setiap bulan, bukan untuk diputar lagi ya. Duit kita di hati kan nggak untuk putar apa-apa lagi kan, teman-teman kan? Jadi pertama mindsetnya kita dulu, kita itu lagi nawarin bisnis itu yang lebih besar dari bisnisnya dia. Bukan bisnis kita lebih kecil loh dari bisnisnya dia loh. Bisnis kita ini lebih besar dari bisnisnya dia. Perputaran omset berapa M, teman-teman? Nggak usah ngomongin Kojul, Ko Chandra sampai berapa. Nah, saya bisa sampai saya bilang, berapa rupiah? 1M, 1 bulan. Berapa M perputarannya? Yang bisa kita kejar di sini. Pengusaha aja itu bakalan ngelongo. Hah? Itu benar perputaran omsetnya itu segitu. Benar kamu dapat income-nya segitu. Itu mindset kita dulu yang nggak boleh salah. Kita lagi menawarkan satu bisnis itu dengan peluang itu yang besar. Yang kedua, yang kita harus tahu apa? Kita harus tahu dari bisnis yang mereka jalanin. Paling banyak bisnis itu apa sih kelemahannya? Belum ada sistem yang bisa untuk diduplikasi. Belum ada sistemnya. Dan bangun sistem itu nggak segampang itu. Kita bisa hitung loh, di Indonesia sendiri yang sampai perusahaan konglomerasi yang bisa jalan tanpa bosnya ada di sana tuh ada berapa sih? Ya, kita lihat ya, misalnya Ciputra Group, ya, kita lihat Salim Group, itu udah berapa generasi sampai baru akhirnya bisa sampai kayak gini, teman-teman. Sekarang kita bilang, ini kita menawarkan satu bisnis yang udah ada sistemnya, tinggal dijalankan aja, yang potensinya itu yang kita tawarkan ke mereka itu adalah kebebasan waktu dan finansial. Dan teman-teman harus bisa ngejelasin kenapa bisa bebas waktu dan finansial. Karena kita bukan cuma bergantung pada satu orang. Tapi kita membantu untuk apa? Mengkaryakan dan juga membuat orang lain itu untuk bisa sukses di sini. Dan semakin banyak orang yang kita ajak untuk sukses bareng sama kita di sini, maka hasil kita pun juga akan makin besar. Karena apa, teman-teman? Namanya pengusaha besar, mungkin mereka punya money freedom, tapi belum tentu punya time freedom. Yang kita harus ajak apa? Saya di sini pengen ajakin untuk kita itu bisa dapat kebebasan waktu dan finansial. Karena di sini kita punya produk yang unik, yang dibutuhkan oleh semua orang, dan sistem pemasarannya itu tertutup. Dan sistemnya itu adalah networking. Karena betul kan Pak, nggak ada kan bisnis besar itu yang tidak butuh network. Kita yang mesti nanya ke pengusaha itu, jangan kita yang kasih lecture ya teman-teman ya. Jangan kita bilang, Pak perusahaan kita itu udah berjalan sekian tahun. Keuntungan yang Bapak bisa dapat adalah bla 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 bla. Nggak akan didengar teman-teman. Percayalah, nggak akan didengar. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Kita nanya, Pak, menurut Bapak sektor bisnis yang paling tepat untuk dijalankan zaman sekarang itu apa? Kalaupun dia nggak tahu, kita baru kasih lihat, Pak, setuju nggak kalau misalnya sektor bisnis yang akan jadi winning, potential winning market itu adalah health? Kalau sampai dia nggak jawab, kita harus siap backup dong, ya kan? Kemudian kita baru nanya lagi, ada nggak Pak, menurut Bapak kalau bisnis untuk bikin bisnis industri kayak gini, itu butuh modal besar nggak Pak? Nanya kan, butuh modal besar nggak? Pak, bisnis yang Bapak lakuin sekarang, itu kira-kira nanti akan diwariskan nggak untuk anaknya? Baru kita kasih tahu, Pak, kalau sekarang saya mau ngajak Bapak kerjasama untuk ngerjain bidang industri yang menjadi potensial winner di sini, bisa untuk dapatnya potensi yang tidak terbatas, tapi dengan modal yang nol, mau nggak Pak? Kita nanya, dengan kemampuan Bapak sebagai seorang pengusaha sekarang, menurut Bapak jalanin bisnis model kayak gini yang udah ada sistemnya, tinggal sharing aja, gampang nggak Pak? Udah, habis itu tinggal closing deh. Gampang kan teman-teman? Padahal itu sama nggak? Sama yang kayak setiap kali, oh bawain di EIE. Kan kuncinya itu doang kan? Benar. Kekuatan bisnis ADI itu doang kan? Tinggal kemasnya aja kan? Betul, Gitu. betul. Itu sih. Dan percaya diri ya, Sel.
Yes, percaya Ya, diri. karena kalau udah mentalnya kalah, ngomongnya jadi gelagapan tuh. Ya, ini ya. Oke, terus ini Sel, ada satu yang tanya, yang terakhir ya, gimana kamu, cerita kamu bisa beliin papa mobil? Ya, ada pertanyaan pengen dengar gimana kan, ceritanya kan lu lagi ini kan lagi selebritis nih ya, ceritanya dirimu bisa beliin papa mobil, apa yang membuat kamu akhirnya beliin papa mobil? Beliin papa mobil itu waktu itu kejadiannya karena itu nggak sengaja ya teman-teman ya, nggak disengaja. Jadi kalau mungkin waktu itu teman-teman tahu aku tuh punya mobil impian pertama aku, waktu itu aku beli, bulan apa ya, Juli atau kayak Juli atau Agustus tahun lalu, aku tuh beli mobil BMW ya kan buat aku sendiri. Terus 3 4 bulan kemudian, kok aku tuh pengennya setelah beli mobil tuh aku pengen beli rumah ya, karena aku juga diingetin ya sama upline-upline, "Ayo beli, aset dulu juga, jangan nanti semuanya, dibeli yang barang-barang kayak gitu ya kan." Oh ya udah, aku pengen nih beli rumah, pengen beli ruko apa segala macam. Tapi kemudian sampai tiba-tiba itu hari Kamis waktu itu kokoku lagi datang ke rumah, terus koko cuma bilang, eh Vin, papa tuh udah 60-an, ya usia udah 60-an, 63 papaku. Terus koko bilang, lo kalau emang ada kesempatan untuk lu mau beliin mobil, ya udah beliin dulu aja. Karena dari keluarga papaku itu ya, kakek nenekku itu umurnya itu nggak panjang. Jadi usia 60-an itu udah nggak ada ya. Kakek nenek dari papaku, mamaku usia 60-an itu semua udah nggak ada. Nah, kok pas lagi ngomong kayak gitu, terus aku kayak kesentak gitu kan. Iya ya, nggak sadar loh, nggak sadar bahwa orang tua kita tuh udah seumur itu gitu. Karena apa? Ya, kita terlalu sibuk untuk ngejalanin hidup kita sampai kita itu bukannya lupa ya, ingat umurnya gitu, tapi nggak sadar gitu loh. Itu tuh udah bukan usia muda loh. Oke. Dan saat itu eh, aku juga bersyukurnya kokoku tuh nggak apa ya, nggak yang dia tuh gengsi kan gue anak cowok harusnya gue yang beliin dulu orang tua, enggak, tapi justru dia ingetin dulu kita masih punya kesempatan, lu mau beliin lu beliin dulu aja. Dan saat itu waktu itu aku ngobrol sama upline aku pas lagi cerita-cerita, aku ngobrol, iya tadi diingetin gini-gini. Terus upline aku ya, Ci Olin ya, mungkin kalau teman-teman tahu ya, Ci Olin dari Bandung, dia bilang, ya Sel, toh kamu kan ada juga uangnya, ya udah beliin aja dulu, jangan nanti kayak Cici. Cici itu waktu itu mau beliin papa mobil, papa udah mau, tapi Cici nggak sempet karena papa keburu meninggal sakit. Dan di saat itu tuh aku langsung nggak pakai panjang, tuh hari Kamis, hari Sabtunya aku bawa papa ke dealer, dan ya udah dia yang pilih sendiri mobil impiannya. Dan di saat itu tuh aku apa ya? Aku tuh punya kepuasan. Karena selama ini aku tahu mereka itu selalu usahain itu semuanya tuh buat anak. Even mereka bisa pun mereka nggak mau untuk pakai uang itu tuh untuk beli ya mobil kayak gitu. Dan aku ngerasa toh mereka juga udah berumur juga, udah tua juga. Aku yakin aku tuh masih punya kesempatan ke depannya untuk aku tuh masih bisa beli mobil yang mungkin lebih bagus atau rumah itu yang lebih bagus nantinya buat aku. Tapi kesempatan buat orang tua ini tuh yang aku nggak mau sampai aku nyesal. Apalagi aku pasti akan lebih nyesal lagi ketika apa? Aku tuh udah mampu untuk ngasih itu. Sehingga aku tuh nggak mau nunda. Dan kalau untuk impian aku yang lain, aku yakin aku tuh masih punya waktu untuk capai itu. Tapi buat orang tua aku ya aku nggak pernah tahu. Dan sebenarnya tuh satu lagi sih, yang lucu itu sebenarnya adalah itu akhirnya Desember ya kalau nggak salah ya aku beliin papa mobil. Terus setelah itu papa mamaku tuh sering banget mereka tiap kali keluar mereka tuh ambil brosur rumah. Mereka tuh bawa pulang brosur rumah, terus mereka ngeliatin, terus mereka bilang, Vin ini bagus, ini bagus. Terus aku tuh cuma mikir kayak, kan aku mau merit, terus sedangkan aku tuh nggak butuh rumah, ya kan udah disediain rumah juga. Jadi aku kan mikir kan, udahlah aku nggak butuh rumah, nggak usah lah gitu kan. Terus lagi aku baru ambil ruko juga. Terus abis itu nggak tahu mereka tuh selalu kayak lumayan maksa gitu loh. Udah ambil aja ini, ambil aja ini, ambil aja ini kan. Aku tuh sampai pernah kayak, udahlah ngapain sih? Nggak mau beli rumah. Aku sampai bilang kayak gitu, nggak mau beli rumah, nggak butuh dulu. Udah nanti beli aja dulu yang lain gitu kan. Toh kan nggak buat tinggal juga.
Tapi satu hal itu baru aku sadari kemudian, ya jadi rumahnya ya udah aku pikir ya udahlah beli aja gitu kan. Itu mereka happy. Padahal bukan beli buat mereka loh, buat aku yang nantinya juga aku nggak tinggalin. Tapi satu hal tahu nggak yang aku tuh baru sadar teman-teman apa? Tiap orang tua itu pengen anaknya itu tuh aman, walaupun nggak ada mereka. Dan walaupun aku mau menikah dan mereka tahu aku udah punya income segini, tapi mereka itu tuh punya apa ya? Seperti mereka itu pengen memastikan bahwa tanpa saat mereka nggak ada pun, kalau sampai terjadi apapun sama aku itu tetap punya rumahku sendiri. Walaupun aku married, aku udah disediain rumah, tapi ada rasa aman di mereka sendiri, rasa tenang di mereka sendiri, kalau aku itu tuh punya rumah sendiri. Walaupun itu nggak ditinggalin. Dan mereka itu nyari, mereka nggak ngomong sih, udah lu gini-gini nanti supaya gini, enggak, mereka nggak ngomong. Dan kadang ya itulah ya, kita sebagai anak tuh harus peka sih terhadap impian, terhadap keinginan dan maksud dari orang tua. Karena mereka itu pasti nggak mau ngomong itu untuk membebani kita. Tapi ya kita sebagai anak, kita juga harus lebih peka untuk mendengar kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan jangan sampai ya kita itu justru berpikir hal yang negatif ya. Karena nama orang tua itu nggak mungkin kan, pengen ngapain dia mau habisin duit aku, nggak mungkin kan. Tapi aku tuh baru sadarnya tuh belakangan, C. Tapi aku masih bersyukur bahwa aku masih cukup cepat untuk menyadari itu. Dan aku bersyukur banget buat itu. Thank you Selvina ceritanya ya. Jadi buat teman-teman semua juga buat para teman-teman milenial, teman-teman juga bisa dengar langsung ya bahwa Selvina pun mengembangkan bisnis bukan hanya tentang masalah income, tapi juga bagaimana membahagiakan lingkungan orang tua dan juga membantu banyak orang untuk bisa dapat income yang sama gitu ya. Nah, Selvina, thank you ya buat waktunya ya. Sorry ini tanggal 31 yang pastinya kamu juga harus urus jaringanmu di final day-mu ya di ininya. Thank you tapi sharingmu buat Cece itu menjadi satu peneguhan kalau selama ini mungkin teman-teman dengar hanya dari Cece gitu ya. Tapi hari ini kamu meneguhkan, meng-highlight apa yang kamu alami itu sebenarnya istilahnya buat teman-teman semua ya sama gitu ya, nggak ternyata untuk bisa dapat income 1M, nggak butuh strategi yang jelimet-jelimet ya, nggak butuh. Hanya apa yang udah ada di Billionaires dilakukan, plus satu, bagaimana diri kita ini. Mulainya dari diri kita, yaitu hati, pengembangan hati, pengembangan otak, dan bagaimana kita bertindak. Itu aja udah istilahnya atas kemurahan Tuhan, seizin Tuhan, kita akan bisa punya bisnis yang besar dan bisa bantu orang lain juga. Ya. Thank you ya Sel untuk kehadirannya, thank you untuk waktunya. Semoga teman-teman di sini bisa mengaplikasikan dan semakin yakin bahwa untuk berhasil di bisnis HD itu gampang. Seperti kamu jalanin ini juga. Ya, thank you ya Sel. Ya. Thank you semuanya. Ya, thank you semuanya. Thank you ya Sel. Thank you Giselle. Buat teman-teman semua jangan leave dulu ya, mau setelah ini Sel. Nah, oke. Buat teman-teman semua ya, satu yang saya coba wrapping ya dari kita mendengarkan apa yang di-sharing-kan Selvina. Jadi termasuk buat teman-teman yang hari ini datang untuk mencari tahu apa itu tentang bisnis high dessert, bagaimana kita bisa berkembang dengan bisnis high dessert. Hari ini teman-teman udah belajar, udah mendengar sendiri dari pengalaman pelaku bisnis yang menjalankan bisnisnya sesuai sistem, dan dia hanya mengembangkan, mentransform dirinya dan melakukan apa yang sudah ada. Dan dia nggak perlu lagi kebingungan tentang modal dan sebagainya. Dan hari ini startup bisnisnya udah berhasil dengan luar biasa. Dan di sini buat teman-teman semua, kalau nanti teman-teman ingin tahu secara detail, terutama buat rekan-rekan yang baru, silakan teman-teman menghubungi, bahkan mungkin setelah ini minta waktu untuk bisa sharing, ngobrol dengan rekan-rekan kerja yang mengundang, untuk cari tahu, untuk tahu lebih detail lagi step-step bagaimana apa yang harus dilakukan. Dan apa program-program training yang bisa kita ikuti untuk kita menambah pengetahuan kita,
Dan saat kita memutuskan menjalankan bisnis ini, yang pertama, siapkan diri kita, siapkan hati kita, dan ingat di bisnis ini nggak perlu gontok-gontokan, nggak perlu terjadi persaingan yang nggak sehat, tetapi ingat yang tadi Selvina cerita, bantulah rekan kerja kita, bantulah orang lain, maka kita akan sukses. Ya, ini kita bekerja dengan kalkulator Tuhan. Kalkulator Tuhan itu 1 tambah 1, Tuhan mau kasih 1.000.000, mau kasih 1 miliar, terserah Tuhan. Gitu ya. Nah, ini dulu yang pahami konsep berpikir ini untuk memudahkan teman-teman menjalankan bisnis networking. Karena nggak ada bisnis networking yang bisa berjalan tanpa kita mau melayani, tanpa kita mau peduli kepada orang lain. Ya. Nah, buat teman-teman semua, semoga sharing kita kurang lebih 2,5 jam ini bisa membawa satu horizon berpikir yang baru, yang lebih luas buat diri kita. Dan semoga dengan sharing dari pengalaman Selvina, kita bisa merefleksikan diri, kita ambil waktu untuk kita merenung, kira-kira hal-hal apa yang harus kita kembangkan lagi? Kenapa Selvina bisa dan apa yang kurang dalam diri saya yang harus kita kembangkan? Saya pribadi pun tadi juga merefleksi, mereview hal-hal apa yang mungkin hari ini sudah beberapa lama saya nggak menjalankan. Saya di reminder untuk, oh ya, ini saya tahu, tapi oh mungkin karena ini apa, saya sempat lupa nih, ini apa segala macam. Saya pun belajar, saya pun mereview hal-hal apa yang harus saya kembangkan. Sehingga teman-teman semua, kita bisa menjadi rekan kerja atau bisa menjadi mentor buat rekan-rekan kerja yang kita ajak, dan sehingga kita bisa mendampingi mereka untuk mereka bisa mendapatkan hasil. Karena hari ini banyak mereka yang mengharapkan dari bisnis HDI, mereka dengan modal yang kecil, mereka bisa mendapatkan income dan membenahi bahkan menyelamatkan kehidupan keluarganya. So, kalau kita dipercaya untuk membantu mereka, ayo kita bantu mereka secara maksimal. Ya. Tidak bisa sempurna, tapi kita coba lakukan yang terbaik sehingga ada banyak orang yang bisa terbantu. Dan buat teman-teman milenial yang hari ini teman-teman datang, ya, teman-teman bisa berpikir bagaimana teman-teman dengan menjalankan bisnis ini, teman-teman bisa meringankan beban orang tua, bahkan teman-teman secepat mungkin bisa mandiri untuk teman-teman bukan lagi bergantung kepada orang tua kita, tetapi kita yang bisa membahagiakan dan memenuhi kebutuhan orang tua. Ya, oke, itu aja dari saya. Semoga sharing ini bisa berguna.